Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasrina Masyakaska dengan NIM 2022-31055 dari kelas Metodologi Penelitian C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proposal penelitian yang sudah saya buat, yaitu berjudul perbandingan kinerja algoritma deep learning dan klasifikasi dalam prediksi konsentrasi PM 2.5. Dengan latar belakang adalah PM25 merupakan partikel halus yang dihasilkan oleh polusi kendaraan dan juga industri yang dapat berakibat buruk bagi kesehatan dan juga lingkungan, di mana hal ini diukur berdasarkan indeks standar pencemar udara atau SPU. Dan untuk mengurangi resiko ini, pengukuran dan prediksi konsentrasi PM2.5 sangat penting untuk membantu membuat kebijakan kesehatan. Dan algoritma klasifikasi dan deep learning digunakan untuk melakukan prediksi. Dengan algoritma deep learning menunjukkan hasil lebih akurat untuk data kompleks. Selanjutnya, evaluasi akan membantu memilih algoritma yang tepat sesuai dengan kebutuhan, seperti jangka waktu prediksi dan juga kompleksitas data, agar penerapan model prediksi lebih efektif dalam pemantauan kualitas udara. Selanjutnya, identifikasi masalah. Data PM2.5 dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk di dalamnya ada suhu, kelembapan, dan aktivitas manusia yang membuatnya sulit untuk dimodelkan dengan metode prediksi tradisional, seperti random forest dan juga SVM. Selanjutnya ada ruang lingkup masalah, di mana penelitian ini menggunakan data lingkungan yang mencakup parameter meteorologi seperti suhu, dan kelembapan, serta konsentrasi dari PM2.5-nya sendiri. Nah, fokus utama dari penelitian ini adalah membandingkan kinerja algoritma klasifikasi tradisional seperti SVM dengan algoritma deep learning seperti ANN dan CNN. Penelitian ini akan lebih fokus pada algoritma deep learning untuk melihat potensi dan keunggulannya dalam memprediksi kadar 2.5 dengan akurasi yang lebih tinggi. Selanjutnya untuk rumusan masalahnya, di mana kinerja algoritma deep learning jika dibandingkan dengan algoritma klasifikasi, dan juga bagaimana kita dapat melihat potensi dan keunggulan dari algoritma deep learning. Selanjutnya, untuk tujuan penelitian adalah yang pertama, membandingkan kinerja dari algoritmanya untuk memprediksi konsentrasi PM2.5, dan yang kedua ada mencari algoritma deep learning terbaik untuk melakukan prediksi konsentrasi PM2.5. Untuk manfaatnya sendiri, yang pertama memberikan panduan praktis bagi para peneliti dan pembuat kebijakan untuk pemantauan kualitas udara, kemudian mendukung pengembangan teknologi kualitas udara berbasis AI, dan yang ketiga mendorong penelitian lebih lanjut untuk optimasi algoritma untuk data lingkungan. Tinjauan pustaka, terdapat beberapa penelitian yang membahas mengenai prediksi PM2.5 dengan machine learning dan juga deep learning, di mana penelitian pertama menunjukkan bahwa ANN lebih akurat dibandingkan dengan SVM, dan penelitian kedua, di mana di sana CNN memiliki akurasi 14,2% lebih tinggi dibandingkan ANN dalam lingkungan perumahan. Kemudian pendekatan machine learning, walaupun dia cepat dan mudah diinterpretasikan, tapi kurang efektif dalam menangkap pola kompleks dan hubungan nonlinear dalam data besar. Sebaliknya, algoritma deep learning unggul dalam menangani data kompleks dengan akurasi tinggi, akan tetapi membutuhkan database besar dan sumber daya komputasi yang lebih besar. Selanjutnya, untuk ada sedikit penjelasan mengenai landasan teori, di mana di sini algoritma klasifikasi tradisional digunakan dalam prediksi kualitas udara dengan data berdimensi tinggi. Dan juga ada deep learning, di mana algoritma deep learning seperti ANN dan CNN efektif untuk memproses data kompleks dan non-linear dalam prediksi PM2.5. Dan indikator kinerja model digunakan untuk mengevaluasi akurasi dan kemampuan model dalam menjelaskan keberagaman data, yaitu ada RMSE, MAE, dan juga R². Untuk kerangka penelitian, dimulai dari pengumpulan data, kemudian dilakukan proses pre-processing, pemilihan model, training dan validasi, dan diakhiri dengan analisis perbandingan. Selanjutnya ada hipotesis. Algoritma deep learning akan lebih akurat daripada algoritma machine learning dalam memprediksi kadar PM2.5 yang dibuktikan oleh tingkat akurasi modelnya yang lebih tinggi. Untuk analisa kebutuhan, pertama dibutuhkan dataset PM2.5 yang di dalamnya mencakup variabel seperti suhu, kelembapan, dan tingkat polusi udara lainnya. Kemudian menggunakan software yang mendukung bahasa pemrograman Python. Kedua, tahapan penelitian,
Dimulai dari proses pengumpulan data dan melakukan preprocessing, dilanjutkan dengan implementasi algoritma, dan diakhiri dengan evaluasi kinerja. Selanjutnya, untuk metode eksperimen, data akan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 80% training, 10% validasi, dan 10% testing. Dan kemudian data akan diuji dalam berbagai skenario, yaitu ada data normal dan juga data dengan noise, untuk mengevaluasi ketahanan modal terhadap gangguan yang mungkin terjadi. Kemudian untuk teknik analisis, di mana metrik evaluasinya RMSE digunakan untuk mengukur seberapa besar kesalahan prediksi, MAE untuk rata-rata deviasi, dan R kuadrat untuk mengukur kecocokan modal dengan data. Untuk analisis statistiknya, dilakukan untuk membandingkan kinerja modal secara statistik dan memastikan bahwa kinerja ini bukan sekedar hasil kebetulan. Untuk jadwal penelitian, di sini diperkirakan selesai dalam waktu 5 bulan. Dengan dimulai bulan pertama sampai kedua adalah pengumpulan data dan proses preprocessing. Bulan ketiga melakukan implementasi algoritma machine learning dan deep learning. Bulan keempat, evaluasi dan analisis akhir. Bulan 5, penyusunan laporan akhir dan juga publikasi. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.